Nah, usut punya usut. Hai, usut punya usut. Yang ngajak gua terjun ke sini pada Indro. Bukan direkomendasiin sama Diki Divi. Bukan. Justru pada Indro. Diki Divi tuh bawaan Desta. Dani Beller masukin. Beliau kenal sama lu. Karena dia lihat gua di Mesrea, jokesnya gua tuh kayak almarhum Dono. Apaan Ernest nggak lucu? Dia bilang. Filmnya tapi jadi juara nggak terima gua. Gue yang nggak terima. Lu siapa? Beneran lu. Kemarin gua lihat di Instagram lu apa di story lu. Ya, Preskon lu kemarin. press conference. Gokil. Keren. Apa tadi? Press conference. Aduh, orang Ciomas ya. Iya. Film Warkop Reborn. Film Warkop DKI. Beda tuh, Len. Beda. Warkop Reborn tuh yang pertama. Ada yang kedua juga. Yang kedua juga Habis itu yang keempat juga ada kan? ada, bahkan ada animasinya, Warkop animasi. Ada Warkop animasi. Ini berarti Warkop. Warkop DKI. Bedanya apa tuh? Ceritanya beda. Sama pemerannya beda. Pemerannya beda. Iya, yang 1-2 kan Abimana yang jadi Dono. Om Dono ya. Sekarang Desta. Oh, Desta, Botuna. Botuna. Nah, bocah tua nanggung. Bocah tua nakal Bang Joy. Nakal. Jadi Dono itu Desta, Desta. kasinonya. Vino. Sama ya? Kalau Sama. sama. Oh, anjir. Yang Dulu yang jadi kasino siapa? Dulu yang jadi kasino. Vino. Vino. Oh, yang jadi Dono beda ya? Yang jadi Dono. Abimana dulu. Oh iya benar. Oh ini banget ya. Jadi nggak enak ya gimana itu ya? Nggak di calling. Kayaknya emang Abimananya Bang yang sibuk jadwalnya. Sibuk. Berarti yang jadi Indro Tora. Tora. Lu jadi apa? Warkop. Jadi gua jadi Gede. Banyak pajangan berarti lu ya. Berarti Diki jadi DKI. ya makanya Diki kan. Diki kan, iya, DKI. Warkop Diki itu. Nah berarti lu sama Diki di situ main juga. Gua sama Diki main juga, sekaligus terlibat Komkon. Komedi konsultan. Komedi Sultan. Semua naskah yang ada di Warkop, Yes. komedinya tanggung jawab Anda berdua berarti? Betul. Betul Bang Joy. Susah nggak? Susah. Tapi bayaran udah turun? Belum. Itu yang paling susah. Nah, itu. Kan terminnya ntar setelah syuting. Terminnya setelah syuting. Gimana Ler? Apa? Gua tahu tulisan lu di stand up bagus, cuman gua aja dari dulu nggak pernah jadi komedi konsultan. Karena Nggak laku. lo kalau tawarin mau nggak? Mau gua. Mau. Oh mau lah. Oke, ntar ya. Bener nih ya? Ya. Tuh. Ntar gue masukin. Ler. Nggak enak. Serius gue. Gampang nggak? Apanya? Kerjaannya gampang nggak? Susah-susah gampang sih Bang Joy. Susahnya gimana? Susahnya itu adalah kan sebelumnya tuh nggak pernah ada komkon Bang. Si yang buat filmnya ini nggak pernah ada komedi konsultan sebelumnya. Nah ditambah si Warkop DKI yang sekarang itu yang nulisnya Bajong. Tau nggak lo Bajong? Yang nulis film Pimak Thailand. Orang Thailand? Orang Thailand. Nulis? Film Warkop. Film Warkop? Iya. Ngapain jauh-jauh ke Thailand? Orang Thailand. Enggak, Jadi, maksudnya ngapain orang Thailand yang mungkin nulis? ada kerjasama dulu. Kan si Falcon ini banyak nge-remake film Thailand kan. Oke. Pimak jadi Kang Mak gitu. Tapi kan ini Warkop. Nah itu mungkin kerjasamanya entah tukeran entah gimana. Pokoknya ide dasar tuh dari dia. Baru turun ke penulis. Penulisnya bukan gua nih. Ada lagi orang lain. Oh penulis sama komedi konsultan berarti beda? Beda. Berarti lu yang nulis bukan lu? Yang nulis bukan gua. Oke, gua pikir yang nulis lucunya tuh lu semua. Enggak. Tugas lu adalah? Nih, Oke. gue juga baru tahu ternyata komedi konsultan itu batas kerjanya adalah ketika skrip dijembrengin nih. Terus ada peluang komedi nggak? Jembreng. Dari scene satu. Emang basah skripnya? Ngapain dijembreng? Emang basah lagi dijemur. Dijembrengin nih. Oh, ini Dijembrengin. skripnya. Saya udah dikasih gitu Dikasih skripnya. skripnya. Misalkan scene 1 sampai 10
Ada peluang komedinya nggak di situ tanpa mengubah alur cerita. Oke, scene 1 sampai 10 ada peluang komedi Komedinya nggak di nggak di situ? situ. Terus lu kalau ada peluang komedi, sama lu apain? Gue isi. Lu isi. Ya. Berarti harus ada yang lu edit dong. Tapi kan secara alur cerita nggak berubah, Bang. Secara alur cerita nggak. Misalkan ada satu adegan nih ya. Misalkan ada satu adegan film lain nih. Ada adegan Bang Jui mau ke kantor, naik motor, jalanan macet. Nah, itu kan scene 1 sampai 10 misalkan menceritakan tentang perjalanan itu. Oke. Nah, dari situ ada peluang komedinya enggak? Nanti dilihat, oh kayaknya lucu nih pas di lampu merah Bang Jui tiba-tiba ketemu apa tukang pecut itu teh tau nggak lu? Nah, yang ngamen ya? yang ngamen itu. Cetar gitu. Tadi muter-muternya kadang-kadang suka santai bang, kayak cuma jarak segini lah. Kadang di ini kan lampu merah Pakansari kan? Lampu merah Pakansari. Tahu gue itu, tahu kan lu? Iya. Ya, kan? Muter-muter itu? Iya. Oh peluang komedi masuk. Oke. Nah itu dilakukan secara dari satu scene sampai scene terakhir, gue lakuin itu semua. Lu merevisi tulisan berarti? Gue tidak merevisi, gue menguatkan tulisan. Menguatkan tulisan. Cara lu menguatkan tulisan, lu kasih tahu sutradaranya. Ya. Apa lu nulis dulu baru syuting besok misalnya, syutingnya besok. Apa di lokasi tuh lu menguatkan? Ada dua bang, komkon lokasi yang datang ke lokasi sama komkon di bedah skrip ini. Oke. Nah kebetulan di project ini gue komkon bedah skrip ini. Bukan di lokasi? Bukan di lokasi, pri-nya. Oke, berarti kerjaan lu depan laptop tuh? Depan laptop. Mantap. Ada sutradara, ada ininya, Astrada 1, Astrada 2, sama ada talent-talentnya juga. Nah jadi gua ngelihat si tulisannya ini peluang jokesnya di mana gitu, tanpa mengubah si alur cerita. Susahnya apa sih, Len? Susahnya adalah pertama, si Warkop DKI ini kan film legend ya. Orang-orang yang nonton ini sekitaran generasi boomers lah ya Bang Joy, 80-an. Boomers, milenial, gue juga nonton Ler. Iya. Malah hafal loh gua. Nah, coba episode 36. Episode 36 yang pesawat mundur kalau nggak salah. Itu 35. Oh 35, iya benar gua lupa gua. Iya 36 Madonna. Iya. Yang Madonna kan ngamen sama si Dono. Betul. Iya tuh. Tahu gua tahu itu. Karena film Warkop itu legend. Tapi kan legendnya Warkop itu di eranya. Di eranya, oke. Maksudnya jokes-jokes itu kena di eranya. Nah, bagaimana mempertahankan karakter film Warkop ini tetap ada tanpa menghilangkan karakternya, tapi jokesnya tetap fresh. Fresh, gitu. ke zaman sekarang. Ke zaman sekarang. Oke. Itu satu. Karena ada rasa kayak kadang-kadang pas gua ngasih jokes, kayaknya kasino gini. Terus gua konfirmasi ke sutradara atau kepada Indro, Pade, Om Kasino di kehidupan aslinya gini nggak sih karakternya? Oh ini Kasino nggak pernah gini. Oh berarti keluar dari karakter, berarti jangan. Oke, pernah nggak ada yang lu ngasih saran terus keluar dari karakter itu ada nggak? Ada banyak. Banyak, misalnya? Misalkan Om Kasino tiba-tiba bijak. Itu kan nggak mungkin. Oke. Kata pada Indro nggak pernah Kasino bijak. Mungkin Indro yang menengahi ya? Mungkin Indro. Oke, siap. Gitu. Tapi ini butuh komedinya di sini di part ini Kasinonya bijak. Tapi nggak mungkin di kasino katanya. Terlalu bijak kali ya? Iya. Oke. Ada ide lu yang diterima nggak? Banyak. Banyak. Yang ditolak juga banyak? Yang tolak juga banyak. Misalnya? Yang ditolak? Yang diterima deh, yang diterima. Yang diterima tuh misalkan kita semua tahu ya dalam Warkop DKI kan ada Dono Kasino Indro. Selalu yang jadi keset tuh Dono. Nah, gue bikin jokes tentang Dono tapi verbal gitu. Tidak menjelek-jelekan wajahnya tapi tendensinya emang jelek ke dia. Oke. Nah, gua bikin itu. Misalkan rule of three ini Dono gini. Nah, itu tuh bagus. Oke tuh. Nah, itu pakai. Yang ditolaknya? Yang ditolaknya yang tadi. Banyak juga? Banyak juga. Yang lain misalnya apa? Misalkan ini masih berkaitan dengan karakter. Om Dono nggak mungkin melakukan hal seceroboh ini. Nah, kenapa nggak mungkin? Bukannya Dono mah ceroboh? Betul. Tapi cerobohnya tuh di lingkup-lingkup yang kecil. Kalau sampai membuat gusar orang ini, kayaknya nggak cukup deh. Kayaknya bukan Dono banget deh gitu. Oke. Akhirnya jokesnya diganti lagi gitu. Gila susah juga ya. Susah bang. Lu nonton tapi Warkop DKI yang dulu? Nonton gue episode 35 itu doang. Pesawat mundur. Iya. Banyak gua referensinya bang.
Oh, Apa aja ternyata lu? begini. Lu nonton Dono yang mana? Film- Dulu ini apa? Eh, Gengsi Dong gua nonton. Gengsi Dong. Iya, Yang ini tau nggak? Yang apa? Yang es krim. ya, Yang es krim Ya. langsung jadi teropong. betul. itu Nah, itu gua udah nonton di tuh. satu. Oh. Itu di Warkop Rebound 1 udah dipakai. Udah dipakai. Iya. Gua nggak nonton gua. Nah itu. Hmm. Om Kasino pura-pura amnesia, gua nonton. Hmm. Gitu. Jadi gua banyak referensi yang, oh kalau disandingin ke zaman sekarang, gini kali caranya ya. Oke. Gitu. Itu satu. Bagaimana jokesnya tetap fresh tapi tanpa menghilangkan karakter Warkop DKI-nya. Gila. Lalu yang kedua kesulitan Bang Joy, Apa tuh? karena kita Hmm. akarnya adalah stand up comedian ya. Hmm. Jadi kadang-kadang lucunya tulisan belum tentu lucu juga di visual. Yes. Itu. Iya. Karena kalau di film dibantu sama ruang ya. Iya. Ada background, ada peran. Kalau Iya. kita biasanya di stand up verbal. Betul. Sendiri gitu. Betul. Ini kita ilustrasiin satu aja. Di luar dari film Warkop ya, misalkan Dono Kasino Indro di bawah pohon kelapa di pantai. Ah, Pantai. Pantai. Selalu ada pantai. Identik kan. Tiba-tiba kasino kejatuhan daun kelapa. Daun kelapa. Terus siapa sih ini yang naruh pohon kelapa di sini gitu? Oke. Pohon kelapa emang di situ Kas, kitanya aja yang di sini. Nah, ganggu aja. Nah, habis itu Indro kejatuhan tangkai kelapa. Tangkai kelapa. Daus. Korban ini lebih mengganggu nih gitu. Terus misalkan Om Dono, makanya kalau hari sial tuh kayak dari kalender gitu. Tiba-tiba kejatuhan santan. Nah, gitu. Ya kan? Oke. Lumuran. Iya, Itu iya. secara skrip oke Bang. Oke. Tapi kalau divisualin belum tentu. Belum tentu. Gitu. Lu bikin skrip itu yang santan itu. Iya, Iya iya. kan dari pohon kelapa, Iya. kelapanya, Daun kelapa, daun tangkai kelapa sama santan. santan. Kalau sama komik mungkin bisa kejatuhan orang Iya. lagi marut tuh. Betul. Betul. Ternyata. Tapi kalau film ada kemasuk akalan ya. Yes. Itu yang berkali-kali gue coba tuh kayak, duh ini lucu nggak ya di visualnya ya gitu. Oke, tapi ini ide lu nih dan ditolak. Bukan, ini ide di luar film Warkop ini. Di luar Kemarin film gue ngobrol sama Saling Semprot juga. Heeh. Si Saling Semprot minta adegan. Yaudah gue kasih adegan random aja. Misalkan ada satu pohon kelapa gitu. Nah itu tugas komkon tuh sebatas itu gitu. Oke, tapi lu tidak mengubah tulisannya apa yang nulis mah ada lagi ya nanti ya. Ada lagi. Bukan lu tuh yang ngedit, cuma lu ngasih saran. Bukan. Sebaiknya di sini begini. Tapi gue ngisi, misalkan isian scene 46. Dono, dialognya gue yang ngisi semua sampai ke punch. Sampai ke pans. Habis itu baru presentasiin ke saudara. Gitu. Lu udah selesai kerjaan lu ini. Kalau untuk komedi konsultan udah tinggal syutingnya nih. Ngapain lu datang syuting? Kan gue jadi pemeran satu scene. Satu scene. Iya. Di KDP juga. Di KDV banyak scene. Oke, lu jadi apa? Adalah gua. Ada jadi Kenapa nggak dikasih tahu sih? tukang bengkel. Oh, udah satu scene spoiler lagi. Jadi tukang bengkel. Oke. Lu rolling action. Iya. Ngalamin itu. Ngalamin itu. Berapa kali take sampai oke? Belum ini kan gua mau berangkat. Belum. Oh, abis ini berangkat. Tanggal 22. Ntar. Tanggal 22. Deg-degan nggak lu? Deg-degan gua. Gak bisa tidur gua Bang Joy. Anjing. Oh, ini film pertama ya lu ya? Jatuhnya film kedua sih. Itu udah, oh yang pertama? Suka Duka Tawa. Suka Duka Tawa. Ya, yang Rahel Amanda itu. Ah, lu kenapa deg-degan kan lu udah pernah di film yang pertama? Lu makanya gua kasih tahu dulu di film Project Warkop DKI ini banyak hal yang bikin gua seneng sebelum syutingnya. Kayak gue di ruangan meeting presentasiin jokes gua, itu samping gua Vino Bang. Vino J. Bastian. Iya, Samping lu. samping gua. Realita cinta dan rock and roll. Yes, Radit dan Jani. Ini Wiro Sableng. Wiro Sableng. Wiro Sableng. Chrisye. Ini aktor kondang. Yes. Sampingnya Dani Beler, Yes. orang Ciongmas. Betul. Iya, lu. Excited gua Bang Joy. Bentar lu. Asik nggak orangnya Vino? Asik. Oke. Vino baik banget orang. Baik banget. Baik banget. Dan yang paling gua bikin takjub adalah penampilan Vino. Ganteng. Ganteng nggak usah ditanya. Nggak Bang usah Joy. ditanya. Vino datang Oke. pakai celana pendek jeans rembai-rembai sama banyak emblem, banyak sobekan. Keren.
Karena orang tahu dia Vino. Ya, itu Vino. Lamun maneh. Set. Lu punya adab dikit kayak. Gitu Bang Joy. Gue tuh, gue ngerasa nggak adil gitu. Maksudnya, ya siapa yang nggak kenal Vino sih? Artis ganteng terkenal datang ke tempat syuting pasti orang tahu dia pemain. Yes. Anyun Cadel. Hmm. Lu tau Anyun Cadel nggak? Ada komik Anyun Bandung. Cadel. Komik Ada Bandung. komik Bandung. Sama Vino jauh nggak? Jauh lah Bang Joy. Vino rumahnya Jakarta. Iya. Iya kan. Anyun Bandung. Ranca Ekek. Yes. Rawan banjir tuh. Rawan banjir. Iya, bukan soal itunya. Oh, bukan itunya. Nih. Anyun datang ke lokasi syuting, lokasi sinetron. Terus? Vino berarti datang ibaratnya pakaiannya nyantai kan? Nyantai. Anyun pakai jaket, pakai sepatu, komplit semua, tas gembolan gede. Disangka figuran. Padahal dia pemain. Pemain, scene-nya banyak. Datang ke gua cerita, Bang Joy, kenapa lu Anyun dimarahin sama orang wardrobe? Karena Kunaon maneh dicarekan ke orang wardrobe. Kenapa coba? karena Nih, ditanya sama orang wardrobe. Orang wardrobe di otaknya udah penampilan seperti figuran kan, pasti Iya, ekstras nih. ekstras. Ekstras biasanya bawa baju banyak. Iya, Di iya. calling paling pagi, pulang paling malam. besoknya mau. Iya. Kalau ekstras sinetron lagi. Ditanya, ini beneran gue nih. Lu bawa celana hitam nggak? Nggak bawa kak. Anjing kan sopan. Baju lengan panjang nggak bawa kak. Lu bawanya doang kali ya? Oh gitu, beneran. Jadi takut gua. Makanya Nyun lu kalau datang ke lokasi nyantai aja. Nyantai gitu. aja. Pakai kaos oblong, celana rumbai-rumbai gitu aja. Tapi harus tahu juga value diri Bang Joy. Ya kalau Vino kan tampil begitu memang cocok gitu. Kalau gue coba sobek-sobek begitu, Nah, jatuhnya kayak nggak punya adab gue. Nggak punya adab. Datang ke kantor PH gitu. tapi lu tuh lu kan bukan pemain gitu. Maksudnya di situ pemain cuma satu scene dan gue yakin ini maaf ya. Ya, Film tuh orang-orangnya ya, di atas sinetron sih. betul. Setidaknya gini, kalau orang wardrobe itu tahu, dia kan harusnya baca skrip kan? Betul. Dimana dia harusnya tahu si Anyun itu scene-nya Pemain. banyak. Ya, Ya memang ke semua orang harus tetap baik. Iya. Gua pernah di film Ernest. oh cek toko sebelah. Bukan, Ngenes. Ngenes. Jadi tukang. Cilok. Nah, Yes. gue didandanin jadi tukang cilok. Terus Dadanin. Kata gue nggak usah didandanin juga. Udah bisa. mirip ya? Udah bisa. Ini memang total banget dandanannya apa? Pakai kaos tato polo. komeng? Pakai tato komeng? Enggak. Oh enggak. Tato komeng tuh yang tato-tatoan komeng Iya, ya. iya. Pakai topi Oke. apa? Bucket hat Iya, gitu. iya, Pokoknya ala mamang-mamang didandanin mamang-mamang pakai handuk. Terus? Telkonya bilang, gue lupa telko apa siapa ya. Mas Jui, scene-nya masih lama, istirahat di sini. Kalau mau makan. Di situ ada buah sama es teh manis. Ambil aja. Oke. Gua ambil di PU. Terus? Kata orang tuh, heh, itu buat talent. Terus lu bilang gitu. Enggak, gua bilang, oh iya. Gua diem aja. Terus? Gua makan. Kan gua maksudnya ya siapa sih gua Iya, gitu. iya. Disamperin. Mas Jui kenapa nggak ke situ? Sama telkonya kan kenal kan. Gak boleh ngambil itu teh manis sama si itu tuh, si abang itu gitu. Marahin Mer. Langsung dimarahin. Sembarangan lu. Gini-gini tukang cilok gitu kan. Dia bilang ya. Harusnya lu tawarin gerobak. Udah mah, aduh. Ya itulah. Jadi, Iya. lu harusnya ngerasain lah kalau film tuh enak lah, pelayanannya enak. Prasmanan kan lu kalau makan. Prasmanan. Prasmanan itu udah paling bagus. Gua kadang nasi kotak, telurnya dibelah. Dibagi 2. Dibagi 2. Dibelah setengah lah pokoknya. Setengah. Budgetnya Itu. terbatas gitu. Nah itu banyak hal-hal yang bikin gue happy sebelum gue syuting sebenarnya. Oke. Kayak ketemu Vino, ketemu Ontora, ketemu Desta, Ketemu Desta. Mereka semua baik. semuanya baik. Paling nggak baik siapa? Gua. Masa lu nanya paling nggak baik siapa ya gua lah. Cari aman lu ya. Tapi itu mah emang artis-artis kawakan ya. Beda quality, beda Beda Bang kualitas. Zul. Lihatnya dari mana nih? Kok beda kualitas? Sikap aja sikap. Sikap. Oke. Nah,
Vino tuh salah satu aktor yang ternyata gue baru tahu ya, dia tuh mau terlibat di script develop. Karena dia peduli apa yang dia mainkan. Si Vino. Mm-mm. Oke. Nah dia kan bukan orang yang berkomedi, dia selalu dapat pemeran utama gitu. Betul. Apakah pas lu bikin dialog komedi gitu atau apa scene komedi buat Vino, Vino bisa memainkan dengan baik? Bisa, tapi permasalahannya bukan di situ. Permasalahan adalah di perbedaan selera komedi ini. Kadang-kadang gua dan Diki ngasih ini, Vino punya versi sendiri. Nah gimana caranya supaya dua versi ini ngambil jalan tengahnya? Jalan tengahnya, oke siap. Nah, itu tuh yang agak susah tuh. Menurut lu Vino cukup asik selera komedi ya? Asik dia. Selera-selera orang tajir Vino tuh. Selera orang tajir. Iya. Asik ngeliat selera orang tajir? Gue juga nggak tahu ya gimana ya. Cuman jarang ketawa sama hal-hal yang sifatnya tuh Remeh. ngeremehin orang. Kalau Oke, Vino nggak bully ya. nggak bullying dia. Padahal kayaknya orangnya bully ya kalau di otak gue. Iya, enggak sih. Oh, Tuh, makanya gue menyesuaikan jokesnya gitu. oke. Suasana awkward nggak sih, Ler? Satu ruangan sama mereka? Awkward gua. Lu dapat kursi artis nggak yang nyender gitu? Kan gue belum syutingnya nanti. Oh belum syuting. Lu harus beli dari sekarang Rel. Kenapa emang? Kursi artis. Lah itu identitas lu sebagai artis. Satu scene tapi gua. Ya elah nggak apa-apa ditanteng aja. Janganlah, kecuali gue mainnya banyak scene-nya. Oh. Satu scene mah gue berdiri juga aman Bang Chris. Nggak perlu kursi ya? Nggak apa-apa gua. Lu tahu kan kursi artis yang Tahu. Soleil lu. Yang lipat. Lipat 500.000 tuh harganya di S1wear ada. Iya. Bisa kali masuk nih S1wear nih. Iya. Gitu. Nggak perlu gua. Nggak perlu mendingan berdiri tuh. Nah gue penasaran nanti pas hari gua syuting. Gua kan syuting 1 hari di Jogja. Nah gue pengen lihat nanti proses jokes yang gue buat sama visual yang ditampilkan. Kayak sama gimana? nggak? Ya. Lu penasaran? Penasaran gue. Berangkatnya ini ya? Pantesan tadi lu ini ya ke si Jubed minta disupirin ya? Iya. Nah, lu lihat prosesnya tuh? Iya gue pengen lihat prosesnya. Selain gue main. Lu harus datang ke situ? Gue datang di hari gue syuting doang. Kan dia nggak ada komedi konsultan lokasi. Oh nggak ada komedi Nggak konsultan ada. lokasi? Jadi keputusan mutlak di sutradara. Mau dipakai mau nggak? Ya terserah. Gimana dia? Oke. Kalau lu begitu datang nggak dipakai gimana? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa? Gue udah nanya ke banyak orang. Erwin, ke Bang Awe, gue nanya semua. Ardit, memang Ari Kriting. Memang dia ngomong di komedi konsultan lokasi itu kadang-kadang kayak nggak kerja. Kita udah nyiapin jokes, briefing ke talent. Begitu talentnya action, lupa dibawa entah karena jokesnya nggak lucu atau mungkin karena dia nggak inget atau mungkin situasinya berubah. Ya udah kita ikhlas aja. Oke. Gitu. Yang penting kita ada celah, Ada andil. kita kerjain. Iya. Komedi konsultan lokasi. Gila. Komedi konsultan lokasi. Lu sama Diki Divi tugasnya sama? Sama. Diki Divi bagus banget komedinya. Komedi sketsanya jalan banget ya. Nah gua tuh masih cenderung banyak verbal Bang. Karena stand up lu juga verbal. Karena stand up gue verbal. Oke, Diki visual dan komedi industri banget. Komedi industri dia cepet-cepet dia mainnya. Oke. Cepet-cepet gitu. Sering konsultasi by WhatsApp dong? Sering Dik, gue ini teleponan Wah, sama dia. Dia kan syutingnya padat ya jadwal syutingnya. padat dia. Jadi gue nelfon malam mulu gitu. Kadang-kadang nggak diangkat. Tidur. Kata gue, ya nggak diangkat nih gitu. Tapi konsultasinya enak tuh sama dia? Enak dia mah welcome banget. Hmm. Dia tuh tahu celah menurut gue Bang. Tahu celah. Tahu celah. Kayak dia tahu nih jokes gue verbal, sama dia ditebelin. Gitu. Dia tahu celah sih, cuman dia nggak tahu kalau dicepuin biasanya. Itu yang harus dia belajar tuh. Mudah-mudahan nggak keulang ya, Diki Divi ya. Tapi happy gue Bang. Happy. Happy gue. Anjing. Gue tuh dengar kata-kata Radit. Remin juga sih yang ngobrol waktu itu. Remin bilang Radit pernah bilang bahwa cara ngelebarin sayap karir tuh bukan seberapa banyak kita bikin spesial terus-terusan, tapi bagaimana kita bisa memeras si komedi ini menjadi sesuatu yang lain. Wow, Radit. Radit tuh. Ngomong ke Remin. Bukan, di podcast. Di podcast. Remin nonton. Remin nonton cerita ke lu. Ngutip, baru cerita ke gua. Ntar gue cerita ke lu lah. Nah, lu cerita lagi ke yang lain. Ya, sering. Cerita Ngapain aja. cerita kan denger, ntar udah denger ini satu ruangan Iya, kita. Jadi nggak perlu ceritain ya gitu. Itu yang mau gua coba. Melebarkan sayap ya, Iya. karir. Iya. Jadi tidak hanya melulu stand up doang gitu.
Tapi ada juga ranah-ranah yang bisa disentuh oleh komedi. Hmm. Nah, gue mau coba explore di situ. Apalagi Radit dari awal kan dia udah jadi sutradara. Iya, benar. Habis itu disusul Ernest, Disusul Ernest. Panji juga. Panji nggak disusul. Panji kesusul kalau film. Iya, tapi bagus tahu filmnya Partikelir Panji. bagus. Partikelir ya bagus. Ini gua main di filmnya Panji gua. Mendarat darurat. Mendarat darurat satu scene. Iya. Oh, Ler. Lu tadi bilang siapa? Vino J. Bastian. Vino G. Bastian. Gua di situ salut sama gua lupa. Yang main Habibie Ainun. Habibie Reza Rahadian. Yang jadi Ainun. Enggak benar, maksud gua Reza Rahadian. Jadi Ainun. Gua syuting waktu itu hampir mau pagi ya. Callingan jam 10, jam 1 pagi. Ya. Si Reza Rahardian itu ngeliat ekstras tuh capek. Lu ngapain coba sebelum syuting dia samperin ekstras dikasih roti satu-satu. Set. Bukan pemain lu tapi ekstrasnya yang dikasih. Oke. Terus semangat ya, semangat. Oh, ini ditampol maksudnya? Semangat ya. Ini apa? Oh, tos. Ngasih tos, semangat ya, semangat. Tapi kenceng. Pantesan dikasih roti. Nih. Gitu. Nah, lu taunya Reza Rahadian jago acting, jago impersonate. Pokoknya jago lah. Betul, jago dia. Ada adegan waktu itu mobil yang Oh, ngepot. itu bahasa sini. Rally. Apa tuh? Drive. Ngedrive ya, yang mainin pasti stand in kan? Yes. Stuntman. Stuntman kan. Susahnya adalah harus pas di marking kamera. Oh. Pas. Jadi adegannya Reza Rahadian Yeah. masuk, Set. terus stuntman-nya keluar, Yeah. baru ganti Reza, baru Reza ngejar Luna Maya kalau nggak salah. Oke, terus? Ngejar. Stand in ya nggak pernah pas si stuntman. Oh. Udah ada gua aja, Anjir. Reza Rahadian loh, Anjir. yang ngedrift. dan pas. Gua sama Awe takjub banget waktu itu. Gila. Gue pengen nyoba nggak boleh, jangan. Jangan, nggak usah. Lu nggak ada keperluannya. Gue pengen belajar bang gitu. Lu nggak ada keperluannya, Bang Joy. Gue baru les nyetir kan, kali Nggak aja langsung usah. bisa ngedrift. Nggak usah. Emang bukan peran tukang cilok di situ kok itu. Bukan ya? Emang bukan. Beda lagi ya. Beda film Ler. Emang. Nah, Awe langsung salut, langsung lu tuh bisa semuanya ya bang. Gitu. Iya. Reza Rahadian langsung cuma senyum doang cabut. Pantes gitu, senyum doang tuh. Pantes kan? Coba lu. Gembel. Apaan sih lu so asik lu. Asik loh. Keren. Itu. Apa susahnya ketika lu datang ke tempat syuting dan satu ruangan sama mereka semua? Lu udah ngebayang nggak susahnya gimana? Ini gue ceritain hari pertama ya. Hari pertama itu banyak banget talent-talent yang datang. Tidak hanya Vino, tidak hanya trio Warkop, Vino Desta, Tora, tapi juga ada Indi Barens, ada Marsha Timothy, ada Astrid Welas. Ada Marsha segala- Timothy istrinya Vino kan? Iya, main juga. Invoice-nya satu tuh. Tetap dua. Invoice-nya satu kertas kan ya? Paket. Iya. Hari pertama tuh gue langsung dicemplungin bang, Dicemplungin. sama sutradaranya, namanya Mas Herwin ada. Mas Herwin bilang, Dani Beler ini ada yang mau ngasih masukan nggak? Anjir. Terus gue, aduh enggak pak, lanjut aja gue bilang. Awal-awal gue malu bang, Emang nggak ada masukan? nggak ada masukan gue, karena gue nggak tahu cara kerjanya gimana. Oke, cara kerja nggak tahu, Iya. interaksi sama artis juga bingung. Bingung, gue minder. Pokoknya hari pertama gue malu lah. Nah kesini alhamdulillah gue mulai malu-maluin. Jadi Bego. Makin kesini makin malu-maluin. Berarti lu makin banyak omong ya? itu tantangannya bang. Ntar gue pengen nanya, hari pertama mereka kenal nggak? Nama lu Dani? Enggak. Vino aja nggak tahu gua pertamanya. Nggak tahu, tapi salaman. Salaman. Senyum, ramah. Disangka PU kali ya? Mungkin. Mas, es teh manis dong. Ih. Nah, cuman di situ di KDV yang gua salut. Dia berusaha ngerangkul gua. Karena dia orang udah pada kenal. Udah pernah kenal sama dia. Jadi apa-apa nanya, Beler ada nggak? Apa-apa nanya Beler ada nggak? Dia berusaha bikin gua pede di situ. Ngeorangin lu Iya, ya? ngorangin gua. Terus gimana dong kalau gitu? Lu tetap malu apa?
dikit-dikit mulai runtuh tuh kemaluan gua. Jadi Oke, lanjut. Hari kedua nih. hari kedua sampai seterusnya udah, karena kan talent yang datang tidak sebanyak itu. Akhirnya hari kedua sampai selesai, gue sangat enjoy dan sangat menikmati. Gue udah berani ini bang, berdiri, anak-anak duduk, yang lain duduk, gue berdiri kayak presentasi. Ini jokes, wow udah gitu gue. Tepuk tangan tuh yang Tepuk tangan semua. Primo juga tepuk tangan ya. Baru jiwa Dani Belar gue keluar di situ tuh. Di situ. Iya. Cuman kalau ada Astrid Ulas, ciut lagi. Astrid Ulas paling lucu ya? Apa? Lucu apa gimana? Kenapa lu ciut ada Astrid Ulas? Kan ada orang di luar dari yang kita obrolin. Misalnya, ini gue intensnya ngobrol sama Trio Warkopnya, tapi tiba-tiba ada Astrid Ulas, Indri Barens. Gue jadi bingung aja. Ini kalau ke mereka gimana gitu. Astrid Ulas jadi apa di sini? Adalah jadi nenek-nenek. Jadi nenek. Indi Baren. Tetangga gue tuh Indi Baren. Indi Barens jadi istrinya Pade Indro. Jadi istrinya Pade Indro. Pade Indro. Ngobrol banyak nggak sama Pade Indro? Bisa bikin suasananya jadi cair dong, kan kenal semuanya, lu juga kenal. Betul. Nah, usut punya usut. Usut punya usut. Yang ngajak gua terjun ke sini Pade Indro. Bukan direkomendasiin sama Diki Divi. Bukan. Justru Pade Indro. Diki Divi tuh bawaan Desta. Diki Divi bawaan Desta. Diki Divi dibawa Desta, Pade Indro minta Dani Beler masukin. Beliau kenal sama lu? Karena dia lihat gua di Mesrea, jokesnya gua tuh kayak almarhum Dono. Jokesnya Dani Beler tuh kayak Dono banget. Dalam hati gua, kenapa gua nggak berperan sebagai Dono itu? Nggak ada nilai Perawakannya jual, enggak. Ada nilai jual, cuman nggak ngejual. Itu Pade Indro tuh yang ngajak gua masuk. Oke, dia nonton Mens Rea. Dia nonton Dia gua. suka sama jokes lu. Dia rekomendasiin. Iya. Dani Beler dong nih. Gitu. Gitu. Lu tau dari mana? Pade yang ngomong. Oke. Pade Indro yang ngomong. Terus Pade Indro minta bagian gua dong. Gitu. Enggak. Kan gua udah masukin lu nih. Enggak. Gue juga khawatir sih. Dia mulai ngedeketin mulu kata gue. Tapi udah lu siapin kan? Udah gue siapin. Terus. Nah, sutradaranya yang bilang ke gue, produsernya juga bilang ke gue, lu tuh bawaannya Pade Indro gitu. Kalau nggak ada Pade Indro mah lu nggak gua anggap tuh. Gitu dia gitu, dalam hatinya gitu. Enggak, baik dia. Baik dia. Sutradaranya itu Om ini ya? Om Herwin. Lu tahu? Buk Erwin itu, ada haknya. Erwin lah. Bukannya Falcon ya? Ini Falcon. Bukannya Om Anggi Umbara? Anggi Umbara di season 1. Di season 1. Ini Kenapa nggak Anggi Umbara lagi? Kan laku season 1. Nggak tahu gua, mungkin kontraknya juga beda kali. Lu nggak suka main Umbara? Bukan gua anjing. Gua bilang, sebelum kenal lu, gua kenal Om Anggi Umbara. Anggi Umbara bagus, cuman gua nggak tahu kenapa project ini saudara yang lain yang garap. Dia yang bikin film kemarin, Kang Ma, Kang Solah, yang Regen main tuh. Yang Regen main dia? Nah itu dia saudaranya. Anggi Umbara. Gua kalau sama sutradara suka segen bang. Kenapa emang? Kayak naruh respect tinggi gua. Galak nggak? Hah? Saudara lu galak nggak? Nggak tahu kalau syutingnya. Oh iya kan belum. Kan belum. Udahlah kalau sinetron jangan tanya lah. Iya, jangan tanya Bang Joy. Tahu gua semua seluk-beluk lu. Orang gua kan pernah ikut dia waktu gua nggak ada job. Gua ikut Bang Joy. Ngasistenin. Dia sinetron sama Sintong waktu itu ya. Tata, ngasistenin? Iya, gua ngasistenin ya. Kapan, Ler? Apa ngombut? Si Entong tuh ini, Fahri ya namanya? Iya, Fahri. Sinetron itu? Iya, sinetron. Jadi Beler tuh pernah ngeganggu gua di lokasi syuting. Syuting sinetron waktu itu. Iya, gua kelitikin ya Bang Joy. Iya, dia lagi ada Suci, lagi kompetisi, gua lagi syuting. Gua pulang jam 11 malam, harusnya gua istirahat. Si datang ke gua belum ada materi bang. Ngajak kombut sampai jam 3. Besoknya harus syuting jam 7. Junior emang lo. Harusnya istirahat gua di situ. Iya, benar. Benar Bang Joy. Gua istirahat. Gua nyaksiin dia soalnya. Sinetron. Di mana? Di Sintong. Keren lo Bang Joy. Apaan? Keren gua. Lu tahu nggak? Gua di situ sejudul sama siapa? Sama siapa? Di judul itu gua main sama siapa?
Gue yang tahunya Fahri satu. Centong, ada Dia Imut. Dia Imut. Oh ini Kang Diki. Diki Chandra, Diki Chandra. pejabat. Ya. Angga Yunanda. Ih, sebelum Dua- nikah. Sebelum nikah. 2 Garis Biru. Iya. Aktor terkenal. sekarang. Ide. Dulu sama gua, Ler. Apa lu Bang Joy? Ih, gila lu. Angga Yunanda lagi ngapalin skrip, Ler. Oke, terus Iya. Gua samperin tuh. Skripnya jangan dihafal. Angga Yunanda gitu. Tapi dimengerti. Dipahami aja. terus Dia Angga Yunanda lu tahu kan menculik Raden Saleh kan Ya, aktingnya kan. Iya, yang sekarang apa? dopamin. Dopamin. Pokoknya udah level atas lah. Ya. Gua gituin dulu lah. Dia, iya bang, dia bilang gitu. Terus? Ntar suatu saat lu bisa lah kayak gua. Gitu. Iya. Dalam hati. Terus? Nah, gua lihat nih si Angga Yunanda ngapain dia ngapalin tuh sampai serius banget. Ternyata dia baca skrip 1 lembar dialog itu dia semua. 1 lembar itu dia semua. Dan panjang-panjang. Panjang-panjang. Dalam hati lu atau aktor kan ya udah improv aja gitu. Nggak bisa diimprov. Emang harus fix. Kenapa coba? Kenapa? Adegannya dia lagi ceramah banyak hadis. Aduh. Pantesan dibaca itu sama dia. Dibaca di apaan pas gua kalau yang ini jangan diimprov kan. Nanti Allah marah. Itu karir dia tuh. Ih, ada sangkut paut gua mungkin. Ada andil lu nya Bang Joy ya? Ada andil gua. Sekarang dia makin sukses loh tanpa lu ya. Yoi. Kan tetap gua doain ya. Iya, benar. Nggak tahu dia masih kenal apa gua apa enggak tuh. Kenal pasti. Kagak. Kalau lihat muka kenal. Tapi namanya doang nggak tahu kali ya. Iya. Lu kalau di pinggir jalan Angga Yunanda pakai mobil mungkin ditegur. Gua noleh baru diajak ngomong ya. Iya. Culangung ya. Iya. Tapi Bang Jui kiprahnya di sineas tuh dunia perfilman, sinetron, gila. Jauh sebelum anak-anak terjun dia duluan. Dari mulai zamannya sama Om Surya, bukan Surya Insomnia. Surya Saputra. Surya Saputra. Terus dia main sinetron sama Kang Denny. Baung. Bukan. Kang Denny Denny Chandra. Baung senior stand up Indo Bogor nggak Iya, kenal. nggak ada yang kenal. Nggak kenal. Love Reborn. Sama Jegel. Gila lu. Sama Jegel ya. Sama Ardit. Syuting 1,5 bulan. Iya. Gokil loh Bang Joy. Tayangnya cuman seminggu. Apa? Apa? Itu. Culun apa itu mah? Kerja keras. Kerja keras. Kerja keras. Iya. Cuman gue paling ini di sinetron sih Ler. Paling Happy. bukan. Pokoknya gini Ler. Komik. Yang nerima job sinetron biasanya mentok tuh. Karena Bayarannya nggak terlalu besar. Tapi dikali banyak. hmm, Semakin sering gue main sinetron, gue jadi makin jarang bikin materi, Ya. makin jarang bikin konten, akhirnya tenggelam. redup ya. Wah, gelap. Iya. Dan suasananya nggak enak. Tergantung sinetronnya sih ya. Iya. Tergantung sinetronnya. Nah gua nggak bisa lama-lama nih Bang Joy. Lu mana sih? Gua mau cabut dulu. Sebat dulu. Nih lu lihat nih. Ininya baru. Sebab Yang gua kok nggak ada. Terbalik Bang Joy. Nah. Itu si Beler gede tulisan itunya. Lu, Oh beda desain ya? Beda desain. Oh keren. Dijual nggak nih merchandise-nya? Ntar. Waduh. Ada. Murah tenang. 1,5 juta kita jual ini. Kemahalan Bang Joy. Iya laku kan ratingnya naik kita Idih. banget viewersnya naik. Keren. Sebat but kali ya. Sebat bu. Sebat but. Tapi sebat gua ya. Ya. Yang lu bang udah mau habis. Lu Bang Joy, kalau ada tawaran film, lu kan keseringan main di komedi genrenya. Sinetron pun sinetron yang berperilaku komedi di adegannya, ya kan? Ya. Kalau lu mau dikasih pilihan nih untuk menjadi peran apa yang mau lu ambil? Gua peran komedi sih Ler. Gua kalau mau peran apa lagi coba? Ganteng-gantengan nggak mungkin. Serigalanya tapi mungkin. Serigala mungkin. Paling VO doang. Yang gitu-gitu doang. Gini Ler. Bedanya nih ya. Kalau sinetron itu gue kebanyakan sinetron ya. Nggak ada komedi konsultan.
Jadi jadi gini, lu jadi apa di sini? Komedi, berarti lu harus lucu. Skripnya lu isi. Ya. Dan ya itu komedinya beda. Lebih slapstick. Ya. Kalau lu ngobrol paling biasa di film Warkop. Di film kayak Warkop itu paling ngobrol ya powernya biasa. Sinetron tuh yang bener lah. Ya. Oh, reaktif. Iya, reaktif. Lu mana sih beneran harus ada power gitu. Oke. Nengok juga ngintip. Kan sejatinya ngintip kan gini ya. Ini Ya. mah satu-satu Oh. nuing tiba-tiba yang atas jatuh jeder kayak gitu-gitu. Oke. Ya mau nggak mau kita harus seperti itu. Iya, iya. Masa lu nggak mau explore ke peran yang lain? Serius gitu, mainnya serius, tapi tidak komedi. Gue pernah dapet satu scene serius waktu itu. Sama sekali nggak ada ketawa. Gimana caranya gue bikin si adek gue nangis dan setelah itu gue juga nangis. Film apa itu? Anjir, gue lupa di RCTI kalau nggak salah judulnya Kun Anta kalau nggak salah. Oh, Kun Anta. Kun Anta. Lu berperan sebagai Kun. bukan Kun Anta bukan. Tapi sinetron aja. Oke. Tapi gue jadi pedagang toko emas aja. Oh. Gue penjaga toko emas. Gue punya adik. Gue lupa banyak soalnya saking banyaknya. Terus. Ya itu yang paling susah tuh bikin orang nangis. Karena kan gue kan suka iseng tiba-tiba. Dan juga jangan main-main kayak gitu. Suka ya gue konsentrasi latihan sih gue berkali-kali ya. Biasanya sinetron kayak nggak perlu latihan gitu, kayak udahlah jadi aja gimana skrip. Tapi kalau ini skripnya drama, meskipun dramanya lebay, nangisnya susah Ler. Oke. Nangis tetap susah. Dia nangis, gue harus nangis. Oh. Jadi lu tertarik tuh ke peran itu? Nggak mau lagi gue, capek soalnya. Menantang soalnya? Menantang, tapi nggak mau. Lu nggak mau explore ke yang lain? Kalau gue sih ada kepikiran, gue pengen main drama beneran bang. Berperan sebagai anak gue. Ih, ganteng. Serius gue. Tanpa komedi? Tanpa komedi. Berperan sebagai anak. Oke. Karena gue nonton sebuah film, pas gue lihat, kayaknya gue cocok dah main sebagai anak gitu. Film apa yang lu tonton? Equalizer. Equalizer? Iya, filmnya Denzel Washington. Film luar negeri? Luar negeri. Beda nih kualitas lu. Keren Bang Jul. Itu. Netflix? Iya, Netflix, YouTube juga ada Equalizer. Tuh. Bule apa Korea? Bule. Bule. Negro. Orang asing lah pokoknya. Iya. Pokoknya kulit hitam. Kulit hitam. Nah itu ada satu adegan percakapan ayah dan bapak. Ngomong tuh. Ada bapak. Bertanya pada bapaknya. Pokoknya lu ngefans lah sama kegiatan itu. Iya. Apa sama adegan itu? Iya, karena ada satu momen di mana ternyata untuk memenuhi kebutuhan emosi ini tidak perlu banyak angle kamera, tidak perlu banyak adegan, cukup dengan dialog. Ada satunya yang si anaknya bilang, "Lu sayang nggak sama gua?" gitu. Terus si Denzel Washington-nya, "Sayang," kata dia gitu. Anjir. Kata dia gitu. Lu pikir lu dinafkahin nggak? Lu makan sehari-hari tercukupi nggak? Tercukupi. Lu kalau hujan tidur di kamar bebas nggak dari air hujan? Bebas. Semua kebutuhan lu kasih nggak? Iya. Bukannya itu namanya sayang? Bukan. Itu namanya tanggung jawab. Kata dia gitu. Anjing kayak. Jangan lu pikir dengan gua tanggung jawab, gua sayang sama lu. Kata dia gitu. Anjing. Nangis bang. Keren. Nangis sama. Nah. Kalau nangisnya kayak tadi. Iya. Enggak. Najis. Ya. Iya kan? Dialognya drama, tapi reaksi lu tidak drama, reaksi lu komedi. Kalau nangisnya pakai stuntman bisa gak? Apa? Nangis sama stuntman Nggak bisa. Lu tau dia emut nggak? Tahu. Nah, nih ya, salutnya pemain sinetron ya menurut gua. Gua waktu itu main film, gua ngebandingin Cinta Fitri. Cinta Fitri. 2 atau 3 apa? Series. Oh, series. Series. Yang main pacarnya si ini. Siapa? Si Dul. Rano Karno. Bukan si Dul anak Tisa sekolah. Biani. Tisa Biani, Dul. Iya, Tisa Biani. Ada adegan nangis aja. Terus bukan Tisa. Pokoknya ada salah satu cewek di situ. Oke. Astra Daya bilang gini, "Mohon tenang ya.
Ini mau adegan emosional, tenang, semua harap tenang. Jadi dia merenung dulu, baru nangis, baru keluar nangis. Sinetron nggak ada. Dea Imut lagi makan bakso nih. Dia kok lagi makan, ini udah mau take. Oke, rolling action. Aku nggak langsung keluar, Ler. Tanpa ritual. Tanpa ritual, habis makan bakso kepedesan. Gini. Mungkin gini kali ya, dia giniin kali ya. Cabenya dia giniin kali ya. Nggak ada, Ler. Nggak ada harap tenang, emosional, lagi ngejaga emosi, nggak ada. Nggak ada ya? Nangis. Dia pernah bilang ke gua, Iya. si Dea Imut tuh. Oke. Ih Kak, aku dulu dari kecil kan nangis. Aku acting dari kecil, pernah disuruh nangis, tapi kanannya dulu. Kanannya dulu. Oh, yang netes kanan dulu. Kanan doang. Aduh. Kata dia. Netes tapi kanan doang ya, bisa nggak? Bisa, itu skillnya di situ. Gila. Oh, berarti nangis bisa gitu ya? Dia bisa, disuruh nangis biasa, tapi kanan dulu kata dia. Aku pernah disuruh nangis, harus nangis tapi kanan dulu. Kanan doang. Anjir. Keren sih. Pas disuruh kiri nggak mau, udah saya bukan pemain kidal kata dia. Kidal itu tepuk tangan. Dia bukan pemain kidal kata dia. Dea Imut tuh. Jago juga ya dia Imut. Jago, dari kecil nangis actingnya. Acting nangis mata kanan dulu, buset. Dulu kan gua kalau nangis harus makan dulu, suruh makan dulu. Dani makan. Iya, baru. Wow. Gila keren ya. Keren. Artis-artis pemain film tuh memang menurut gua punya skill tersendiri gitu, Bang. Sangat, Ler. Apalagi kalau kita berbicara Reza ya. Makanya dulu kan sempet rame kan film Reza lagi. Mungkinkah kau mencinta? Itu Atta Mevia itu. Radian. Radian. Heeh. Dulu kan sempat ada isu Reza lagi tiap film. Karena mungkin memang Oke. dia yang ada di top tier gitu. Iya gak? Gue sempet nggak setuju ketika Reza Rahardian itu memerankan sebagai Habibie. Iya. Tinggi kan Reza Betul. Rahardian, Habibie kan maaf ya nggak Betul. setinggi itu, kayak Betul. kurang cocok. Tapi pas udah acting, Ler, Gila ya. buset. Kacau ya. Jadi Benyamin mirip. Mirip. My Stupid Boss juga jadi bos nyebelin mirip. Yang gendut itu ya? Iya, yang gendut. Yang sama BCL. Iya, betul. Gila lo. Keren gak menurut lu, Bang Joy? Keren banget. Lu kalau disandingin sama Reza satu film mau lu? Mau lah. Mau lu? Mau. Jadi apa? Jadi ekstras. Biar bisa gini. Biar bisa dikasih roti Dikasih ya? roti. Nih, Ler. Satu scene gua sama Reza. Nih. Kalau pemain bang, Ler. Oke, cover Beler, cover Dani. Lu aslinya dialog sama gua cabut. Yang mancing sutradara. Ya. Kan suka ada gitu tuh. Reza, dialog sama gua, Ler. Muka Muka dia udah diambil. Dia mau cabut juga bisa. Tapi nggak, dia memilih untuk mancing gua. Biar lebih natural. Biar lebih natural. Jadi dia berada di belakang kamera. Anjir. Gitu. Reza Rahardian. Sekelas Reza Rahardian. Gue yakin dia nggak kenal gua siapa. Bukan yakin, pasti. Kenapa lu? Gue yakin. Gue yakin pasti. Orang gue di situ, peran gue tuh nggak dikasih nama gitu. Iya. Tukang warung kayak gitu. Tukang warung satu gitu. Tukang warung satu. Wan Cikuk parkir gitu, tukang parkir, tukang warung gitu. Selalu itu. Iya, siapa gue tapi dia mau mancing dialog. Iya, emang tuh profesional tuh. Profesional. Ibu Christina Hakim pernah nggak? Belum, gue pengen sebenarnya. The best juga tuh. Daun di atas bantal dulu filmnya. Christine Hakim. Badai pasti berlalu. Yes. Sekarang main Pangku. Pangku. Film Pangku Reza Rahardian. Sama Ibu Christine. Sama Ibu Christine. Reza sutradara. Oh iya, debut pertamanya sama Dian Sastro bukan? Bukan. Dian Sastro produsernya ya? Dian Sastro ya? Bukan. Bukan ya? Sama Clarista. Clarista. Ya, Clarista ya? Kelarin dulu lah. Clarista. Clarista yang mana nih? Clarista adalah gue susah jelasinnya. Gue rada nggak update. Fedi Nuril. Nah. Fedi Nuril tahu gue. Ya, itu. Garasi. Yes. Garasi. Hilang. Iya. Tuh kawakan ya. Itu. Keren. Jadi Ibu Christina Hakim katanya kalau main peran sama Ibu Christina Hakim tuh beneran lebih didik. Beneran dididik? Iya. Oke. Gue ada cerita nih, Ler. Gue sebutin namanya nggak ya? Inisial aja. Ntar. Sebelum gue ceritain yang ini deh. Gue itu selalu tahu cerita-cerita dari wardrobe.
Oke. atau tukang make up. Oke. Kenapa? Karena biasanya Iya. banci mulutnya bocor. Iya. Dulu pernah ada artis, gak usah gue sebutin lah, Iya. sinetron nih, Ya. cewek pokoknya. Callingan jam 3, Tahu gua. tahu kan? Callingan jam 3, jam 4 ditelepon belum datang. Jam 6 belum datang. Sampai tag dia dibela-belain sampai jam 10. Malam. 10 malam. 10 malam nggak tag tuh. Dandan dulu sejam. Jam 11. Itu udah ngeselin semua kru. Ini ada satu artis nih. Udah ngeselin satu kru. Kru udah bilang semuanya ke saudara, "Pak, nggak diambil besok aja." Oke. Pokoknya intinya si artis udah ngeselin, udah ambil aja. Ditacap dia sejam, dateng, "Ih, maaf aku telat." Oke, rolling, action. Baru acting bentar gitu. "Aku akan ke sana." Cut. Yuk pulang kita break. Gila nggak tuh? Keren. Sutradaranya pengen ngasih pelajaran ke dia di depan para kru yang udah dikecewain. Itu baru sutradara. Keren. Keren tuh. Habis itu sutradaranya dikeluarin. Karena nih artis kesayangan PH. Oh. Tapi setidaknya dia berhasil ngangkat derajat temen-temen ya. Iya. Dan si pemain ini nih ya, saking sering telatnya, ngomongnya juga songong. Oh. Dikasih makanan nih sama kru nih. Set. Ya. Apaan nih? Gue juga nggak doyan. Lu tahu diapain? Diapain bang? Es teh manis dia diludahin. Sama si PU. sama kru banyak. Itu buat siapa? Buat si ini. Sini. Lu mau nggak? Diludahin. Gila. Dikasihin. Dan dia suka ya. Enak teh manis. Gila ya. Sinetron. Sinetron ya. Kalau songong pasti digituin. Kalau lu di posisi dia Bang Joy. Posisi apa nih? Lu di calling jam 3, jam 4 lu belum datang. Jam 6 belum datang, jam 10 lu baru datang. Apa yang pertama kali lu lakukan? Gua kontrak sama PH lain gua. Ya gua pasti bilang lah, kalau udah jam 4 nggak datang tuh pasti ada amit-amit ya, musibah yang nggak bisa dihindari. Ya sebisa mungkin ngasih tahu. Iya. Tapi lu pernah telat Bang Joy selama syuting? Pernah. Gua paling telat setengah jam sih, paling lama. Dan itu pun akhirnya gua di rolling. Sama scene gue di rolling. Cuman itu beneran nggak bisa karena ada apa gitu waktu itu gue. Terus? Pernah gue main sama Dwi Sasono waktu itu ya. Doyok Otoy Ali Oncom. Iya, doa. Doa ya? Dia jadi yang giginya tonggos. Iya. Nah, gue bukan komedi konsultan di situ Ler. Tapi sutradaranya Om Anggi kalau nggak salah ya. Diapain ya enaknya Joy? Gue lihat skripnya, dialog gue dikit banget. Gue ngasih ide waktu itu. Ada roti nggak Om? Set. Mau diapain? Diginiin Om, gue ceritain. Nah, dirubah ya scene-nya kata sutradara. Oke, gue setuju ide lu. Tapi Dwi Sasono nggak dikasih tahu. Anjir. Gila, Dwi Sasono keren menurut gue. Terus? Dia berarti menerka reaksi dong. Iya. Adegannya aslinya di scene sebelumnya Dwi Sasono itu ngegigit kabel di warnet. Ngegigit kabel warnet. Ngegigit kabel warnet. Ya. Instalasi listrik digigit kan Ya. giginya sakti ya. Ya. Gigit. Sampai satu komputer tuh mati, semua komputer tuh mati. Intinya gitu. Di scene sebelumnya. Nah, gue penjaga warnet lah. Terus? Ya kan? Dwi Sasono lagi main warnet nih. Gue nyamperin. Bang, udah nengok dia. Ya gini nih awalannya. Kok jadi dia yang nyapa gitu? Oke, terus? Udah dia sambil menerka gitu. Makanya kenapa sutradaranya nggak ngasih tahu? Oh, Biar reaksi bingungnya dapat. Naturalnya dapat. Dia udah nerka-nerka tuh. Abang mau roti nggak? Gue jawab apa nih? Tapi mukanya tetap menerka. Dia jawab apa coba? Mau. Sambil giginya tonggos gitu. Oh mau. Ini saya ada roti enak bang. Silakan dimakan. Pilihan dia makan atau enggak kan? Iya benar. Kalaupun enggak, gue ada jawabannya. Kalau makan ada jawabannya. Gitu. Dia milih makan Ler. Terus? Anjir makannya komedi banget Ler. Enak kan bang? Enak? Yes, dia jawab enak. Oke. Terus apa coba pansnya? Apa bang? Enakan mana sama kabel warnet nih? Yang dia gigit. Iya. Dwi Sasono langsung baru cut. Anjir. Keren lu Bang Dwi Joy. Sasono. Keren. Pernah main sama Dwi Sasono. Keren lu Bang Joy. Reza Rahardian pernah. Idi. Tapi nggak tahu inget nama gua apa.
Oh gitu ya Bang Joy. Gokil. Lu ngajuin berarti ke sutradaranya ya bahwa ada adegan Karena tambahan. gue diminta. Isi apaan kayak gitu? Isi apa nih gitu. Sama Ernest juga pas jadi tukang cilok, malah Ernest lebih saklek. Gue scene lu ini cuman gini doang dialognya, tapi masa stand up comedian cuman gini. Nah, itu bebannya. Ernest malah minta 3 jokes. Lu pikirin sejam nanti balik lagi ke gua. Gue yang milih nomor berapa, 3 jok Ernest. Cina emang gak mau rugi. Gue minta 3 jok dia. Terus? Emang gak mau rugi dia. Terus? Gue bikin, dipilih yang nomor 2 kalau nggak salah. Keren juga lo Bang Joy ya? Oh Ler, dulu. Legend lo. Itu doang Ler. Nyempil-nyempil aja sama Pak. Keren lo Bang Joy. Karena inisiatif itu kan nggak semua punya kan Bang Joy. Rasa inisiatif itu. Kadang-kadang kalau mau ngajuin juga takut, apaan sih lu sangkanya? Emang lu yang tahu cerita ini, gua yang tahu cerita ini gitu ntar sangkanya. Pernah ada yang kayak gitu Ler? Pernah? Bukan gua tapi Orang lain? orang lain. Di sinetron. Oke. Tolong sensor ya. Ya. Namanya Aduh, inget nggak? siapa? Gue pernah cerita ini ke lu. Yang mana? Ada artis nanggung di sinetron. Ya. Nggak gede-gede banget. Ya. Nggak gede-gede banget. Pokoknya sinetron banget. Namanya itu, bionya bla 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 sitkom. Jadi kayak Danny Beller sitkom. Oke. Bionya aja udah gitu. Ya kan? Nah, Terus? dia artis sering telat, Ler. Aduh. Datang sering telat. Terus, nah, ketika dia dialog, ditambah-tambahin sama dia. Tanpa persetujuan sutradara. Oke. Tapi nggak lucu. Oke. Ngomongnya balelo. Ah. Kata saudaranya, jangan yang itu, pakai dialog ini aja. Kayak gitu. Sama dia diganti. Tetap nggak lucu ya. Terus? Sutradaranya juga, jangan pakai dialog ini aja mas. Diganti lagi ke alternatif ketiga, tetap nggak lucu. Buang dialog kamu, pakai yang ini. Bla 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 blu blu blu. Sensor ya, sensor ya. Gue kesel gue sama dia karena dia pernah bilang gini, apaan Ernest nggak lucu. Dia bilang. Filmnya tapi jadi juara nggak terima gue. Gue yang nggak terima. Lu siapa? Beneran lo. Gue kan mungkin nggak tahu ya kalau gue stand up komedian ya. Iya. Gue sama Anyul udah, Bang Ji, sabar nih. Dia aja yang sopan aja kesel gitu. Kesel, apalagi lu. Terus? Nah, suatu saat nih, Ler, dia tuh anak vape banget. Oh. Suka nge-vape, bawa liquid gitu. Iya. Cuman Anyun bilang gini, Bang, liquid dia mah yang murah. Oke. Si Anyun kan nge-vape juga. Terus? Tapi dia kayak mengerti soal vape. Di lokasi tuh gitu. Ya ini gue endorsan nih, gini. Lu tahu si Anyun endorsan vape-nya sama liquidnya kayak gimana? Iya. Pas pulang ke Ranca Ekek, balik lagi ke lokasi syuting, dijejerin semua. Apa si Anyun? Terus? Dia datang nih. Punya siapa nih? Gitu. Punya Anyun bang, dia Anyun gitu. Ya, tahu tuh. Terus? Panas mungkin. Anjir. Ada yang begitu ya bang? Ada Ler. Ada. Gila sih. Kalau gua panggungin sekalian Ler. Orang begitu. Sinetron tuh kan ketemu tiap hari. Iya kan? benar-benar. Ketemu tiap hari. Pulang nih. Gua tuh sama Anyun nyewa apartemen. Mahal. Iya. Mahal lah saat itu. Iya. Gue nggak pernah bilang ke siapa-siapa biar tetap low profile lah. Iya. Gue bilang ke, pokoknya intinya gini, gue nyamperin dia, Bang, saya boleh bareng nggak? Dia naik motor ya ke Bekasi. Di sepanjang perjalanan, gue kan ngikut ya sama dia. Gimana sih bang caranya acting kayak abang? Gitu. Baru agul dia. Waduh. Lu suatu saat bisa lah ada di posisi gua. Diagul-agulin sengaja. Bayaran lu sekarang berapa? Aduh malu bang. 2,5. 250, iya bang. Kadang dipotong sama korlap. Figuran gitu. Iya. Lu rajin aja bikin komedi. Dalam komedi itu. Anjay. Ada tuh. Penasaran banget siapa kan? Penasaran kan? Bilang filmnya Ernest gak lucu gitu. Anjing. Terus? Udah, nggak tahu dari situ nggak pernah ketemu aku sama dia. Ya pemain mah ada aja kadang nggak ya? Ada aja. Tinggal lakunya ya. Kalau film nggak. Film mah normal aja. Di sinetron pasti lu nemuin nih. Iya.
Lu ada adegan ini nggak? Pernah ada satu kejadian nggak Bang Joy? Di sebuah film atau sinetron, misalkan lu take lapangan, ternyata hujan lapangannya, akhirnya kita pindah set, pernah nggak? Tidak ada yang tidak pernah di sinetron. Cerita aja, skripnya tentatif, Oh, dimerahin. bisa diubah berarti. Sangat bisa diubah. Lu tadi ngomong apa? Hujan. Hujan. Nih ya. Adegannya nggak hujan. Adegannya gua baru dibeliin motor, gua agul sombong di depan Bobby Maulana. Intinya ada Bobby, ya masih jalan kaki intinya gitu. Mau motor dong. Ya. Ya gitu. Waktu itu hujan, kondisinya hujan. Nggak mungkin pakai motor. Ya. Repot lah pokoknya. Ya. Lu tahu adegannya jadi gimana? Gimana, Bang? Dipindahin ke dalam pasar indoor. Heeh. Ya. Heeh. Si Bobby Maulana dibikin belanja. Oke. Gua pakai helm. Oke. Terus gua gini, nggak pakai motor. Jadi gua nyeruduk si Bobby Bobby. Maulana. Jeguru, Bandi, saya ngapain? Dia muncul tuh. Nanti ngapain Bandi? Wan, helm aneh nih Wan, baru. Motor aneh juga baru. Terus? Poinnya kan? Iya. Poinnya salah kan? Oh iya benar. Gua pengen pamer motor tapi motornya nggak ada. Nggak ada. Jadi pamer helm. Helm. Bisa dirubah. Dan itu di approve tuh. Bukan gua Oh. yang bikin. Si saudaranya. Sutradara itu cuaca karena cuaca. Anjir. Lu masih ada 5 scene, lu belagu bisa pulang saat itu. Anjir. Lu song dirubah skripnya. Keren ya. Sinetron ya. Setentatif itu berarti ya? Setentatif itu. Nih ya. Ada artis kalau misalnya udahan nih, sutradaranya nggak suka atau pengen diganti karena dia datangnya telat nih. Biasanya dibikin meninggal atau dibikin pulang kampung. Oh. Ya kan? Dibikin meninggal. Iya. Begitu ya? Pernah ada satu pemain Terus? ngelihat ada orang art tuh namanya yang bikin properti kan. Lu tahu orang art lagi bikin apa? Properti apa? Apa? Batu nisan. Anjir. Jangan banyak omong lu. Nih batu nisan lu gua bikinin nih. Gue berarti udah nggak di sinetron ini lagi dong. Udah meninggal. Anjir. Dibikin kecelakaan udah nggak ada. Anjir. Karena dia sering telat. Anjir. Telat dibikin meninggal ya. Gila ya. Batu nisan. Makanya kalau ada orang art lagi bikin batu nisan tuh pada ngecek. Gua Siapa bukan ini, tuh ya. siapa? Anjir. Gila. Gila ya sinetron ya. Sinetron gila. Tapi dari semua sinetron Bang Joy, bayaran paling besar sinetron mana? Bayaran paling besar. Star Vision. Oh. Nongkrong di warung kopi judulnya. Oke. Ngikutin kayak warkop. Tapi kan waktu itu warung Star Vision ya yang punya ya. Jadi Ya. paling besar di situ sih gua. Paling gede tuh. Paling gede. Kebeli apa? Tanah sama nikah. Ush. Lu nikahin tanah. Tanah buat rumah. Oke. Nanti pas gua udah nikah sama istri gua tinggal di situ. Gitu maksudnya. Keren. Berapa lama tuh Bang Joy syutingnya? Jadi ketahuan itu bayaran gua. Enggak, syutingnya berapa lama? 3 bulan ada? 3 bulan. Jadi wajar dapat segede itu ya? Tanah sama nikah. Tapi dari situ kan gua ngedrop. Tanah kan harus dibangun rumah kan. Iya. Gua nggak ada uang buat ngebangun. Oh iya benar. Masa gua bangun tenda di situ kan. Jadi posko. Posko banjir gitu. Langsung lah udah lah. Yang penting lumayan lah nabung. Udah ada tips nggak buat gua? Ini kan bukan debut ya, film kedua. Kalau sebagai pemain mah kayaknya mah lu udah nggak ada masalah di luar lu nggak pernah jarang main film tapi kan lu pernah syuting. Terus? Itu mah lu pasti udah biasa lah. Tempatnya juga tempat syuting, PH lu juga bagus, nyaman, orang-orangnya oke. Enggak sih, lu mah pasti bisa lah. Nggak ada tips apa-apa kayaknya buat lu. Skrip. Ya pokoknya ini, kuncinya sutradara ada tipikal sutradara yang ikutin skripnya. Atau improv, atau di tengah-tengah tuh. Oke. Nah, itu pilihan sutradara aja. Oke. Apa nurut sutradara? Kalau seumpama Bang Joy, apa yang kita siapkan di skrip? Udah lucu nih, pas di lokasi, pas take action. Kok nggak selucu yang ditulisin ya waktu itu kita? Ah itu sia-sia. Lu tahu lucu apa enggaknya dari mana? Dari pertama kita. Oh, tahu nggak lucu pas di lokasinya?
Tahu dari mana? Lucu nggak lucu di lokasi? Pas di visualnya, kayaknya nggak lucu dah ini. Gini, jadi so tau gua. Pokoknya gini, lucu nggak lucu itu urusan entar sih Oh. sebenarnya. Memang kalau rolling action, cut. Kalau kru nggak ketawa tuh kita Kayak ada yang kurang ya? ada yang kurang. Cuman bagi sutradara oke, udah. Nggak usah lu tambahin. Oke. Apa akan ada bias ini juga ya bang? Belum Scene diedit itu, gitu? Iya nggak, scene itu tuh udah berkali-kali kita coba Oh, iya. dan ketawa. Iya, Jadi elemen kejutnya udah hilang ya? iya. Hmm. Itu mah nggak usah pikirin. Yang penting patokan lu sutradara aja. Hmm. Nggak usah pikirin. Ada yang kadang bagi sutradara lucu tapi dia nggak ketawa. Oke. Kalau Panji kan excited banget. Ya. Anjay lucu. Ya, Gitu. ya, ya. Ada yang diem tapi ya memang nggak lucu. Diem tapi lucu dong. Jay Sukmo, sutradaranya Fajar Nugra tuh, Iya, iya, iya. dia nggak terlalu ekspresif tapi dia seneng. Makasih ya lucu, Oke. tapi nggak terlalu ekspresif. Oke. Jay Sukmo. Keren juga ya. Diem pulangnya lama aja Jay Sukmo. Diem pagi aja. Apalagi Bang Ji, ada tips apa lagi untuk para komika pemula yang terjun ke dunia film? Jangan so asik, sama jangan telat. Jangan telat. Kecuali lu Marcel, aman, backupan banyak. Oke, siap. Marcel mah tenang. Siap. Lu nggak deket sama komik, nggak deket sama entertainment gitu, asal deket sama jaksa aman lah. Aman. 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 Jangan telat aja. Jangan telat kuncinya ya. Kuncinya jangan telat. Iya, iya. 1 jam sebelum standby kalau perlu datang. Kalau perlu 1 jam sebelum kepala unit datang. Buset. Pagi banget. Pagi banget itu. Pagi buta itu. Pagi buta. Pagi buta itu Bang Joy. Ya, pokoknya jangan telat aja lah. Acting, masalah acting nggak ada? Cuma jangan nanya ke gua, Nugra. Lu kan lebih ini. Apa? Lu kan lebih. Gua ngomong gini ntar takutnya so tahu, pahamnya aja ini motivasinya. Anjay. Gua pesen batu nisan dulu ya. Jangan dong. Jangan. Gua pesenin batu nisan. Bang. Janganlah. Udah dibungkus biasanya. Udah dibungkus, Bungkus tuh udah selesai. Iya, iya, iya. Ada batu nisan. Oke deh Bang Joy, kalau nggak ada lagi gua mau cabut dulu ya. Ini udah habis. Ya udah. Sebat pas. Yuk, Ya. pas. Sampai ketemu lagi. Sikat ya.